Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian Hyperset K di Redmi Note 13. Sebelumnya kita udah bahas cara install Hyperset K di Redmi Note 13 ya. Dan di video ini kita bakal lanjut nih review ROM-nya. Kalau dilihat secara sepintas, tampilan home screen atau icon yang ada di ROM ini masih mirip dengan yang ada di HyperOS 2 Official. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ROM ini jauh lebih lengkap dari yang official. Pilihan widget yang ada di Hyperset K ini udah dijamin lengkap banget dan udah ada opsi juga buat download widget lainnya. Selain itu control center bawaannya udah transparan blur juga, tapi sayangnya masih agak delay. Nah, pilihan lock screen stylenya udah lengkap juga nih. Di sini udah ada lock screen style orang dan kustomisasinya udah work semua termasuk depth wallpaper. Untuk versinya sendiri, Hyperset K ini ada di versi 2.0.10 dengan base region global, maintainernya Zuri, Androidnya udah Android 15 dan security patch di 1 Maret. Fitur di ROM ini udah dijamin lengkap ya. Contohnya di sini ada tambahan Hyperset K Lab dan di Hyperset K Lab ini ada pengaturan bilas status buat ubah tampilan jam di status bar. Kita juga bisa ganti icon Wi-Fi, data, baterai, dan lainnya. Selain itu di Hyperset K Lab ini ada pengaturan lanjutan juga buat aktifin mode paksa 120 fps di semua aplikasi, cuaca di AOD, secure flag, model frame screenshot, gaya icon sidik jari, dan lainnya. Sisanya masih ada setelan spoof yang udah lengkap dan pengaturan tersembunyi yang nantinya bisa kalian explore lebih dalam. Nah, ROM ini udah punya fitur Xiaomi Hyper AI juga, dan di sini yang udah saya coba dan work itu penulisan AI. Jadi di notes-nya kita udah bisa masukin prompt buat bikin catatan, contohnya buat puisi, pidato, atau lainnya. Pilihan AOD-nya udah banyak ya, dan kita juga masih bisa download AOD lainnya dari Time Store. Sayangnya AOD-nya ini masih di limit di 10 detik. Settingan launchernya juga udah nggak dipangkas. Fitur yang ada udah lengkap, termasuk fitur double tap to lock screen, ada iOS animation, iOS recent, dan masih banyak lagi. ROM-nya juga punya fitur tekstur lanjutan dan nggak ketinggalan, Hyperset K ini udah support dynamic refresh rate dan ada tambahan untuk 90 Hz. Nah, untuk settingan baterai udah ada opsi pengisian daya dengan kabel dan di sini ada 3 pilihan. Selain itu untuk perlindungan baterainya udah support fitur baterai protection dan smart charging. Sisanya masih sama aja dengan beberapa tambahan kecil. Contohnya udah ada Beautify untuk video call, penambahan memori sampai 8 GB dan mode multi pengguna. GPU setting di game turbonya juga udah ada ya, dan yang nggak kalah menarik, game turbo in-game-nya udah pakai yang terbaru dengan fitur yang lengkap banget. Untuk kamera bawaan masih pakai bawaan HyperOS 2 Official, jadi di sini nggak ada tambahan fitur ataupun mode. Hasil foto dan videonya menurut saya juga masih sama aja. Nah, hasil benchmark test pakai Antutu 10 di ROM ini masih bisa dapat skor 341 ribuan, dan skor yang kita dapat ini sedikit lebih tinggi dari Antutu yang ada di HyperOS 2 Official. Tapi harus diingat lagi, kalau pengujian sintetis kayak gini nggak bakal bisa jadi patokan 100% ya, karena yang lebih penting itu ada di experience-nya langsung. Kalau dites berkali-kali pun skor yang didapat nggak bakal pernah sama. Kadang tinggi, kadang juga lebih rendah. Buat main game sayangnya saya belum sempet buat ngasih previewnya ya. Kemarin saya udah coba Mobile Legends tapi kendalanya malah nggak bisa login. Kalau nantinya kalian coba ROM ini dan bisa login Mobile Legends, jangan lupa infoin di kolom komentar. Overall Hyperset K ini udah lebih baik sih dari HyperOS 2 Official di Redmi Note 13. Terutama kalau bicara masalah fitur. Hampir nggak ada fitur yang dipangkas. Yang ada malah ditambah, apalagi udah ada tambahan fitur Hyperset K Lab juga. Buat multitasking udah dijamin recommended. Pindah dari aplikasi atau buka tutup aplikasi udah smooth. Buat scroll-scroll TikTok, YouTube, buat streaming atau sekedar chat juga udah enak. Baterainya juga udah tergolong irit ya, dan suhunya menurut saya masih normal. Udah lebih worth it lah dari HyperOS 2 Official. Kurangnya sejauh ini menurut saya cuma control center aja sih yang kurang smooth atau kadang terasa agak delay. Kalau buat main game harusnya ROM ini udah oke juga, tapi karena saya nggak bisa login Mobile Legends jadi nanti tinggal dicoba aja.
Jadi itu dia Hyper 7K di Redmi Note 13. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.